Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Di minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Mei ya teman-teman. So itu artinya waktunya kita mengatur untuk anggaran di minggu ketiga dari bulan Mei ini. Di sini aku sudah punya budget breakdown-nya ya teman-teman. Jadi ada catatan untuk pemasukan dan juga pengeluarannya apa aja. Dan aku juga sudah melakukan evaluasi untuk di minggu yang lalu. Di sini aku evaluasinya simpel aja ya teman-teman, dengan mencatat pengeluaran dan juga berapa sisa uangnya. Dan aku nggak ada videoin ya teman-teman. Nah, ini ada catatannya sudah semuanya, dan itu ada beberapa tanggal yang aku lupa. Itu tuh tanggal berapa aku ngeluarin uangnya, tapi aku inget itu pengeluarannya apa aja. Nah, aku nggak terlalu mencatat yang sangat-sangat detail ya teman-teman, tapi aku inget apa yang keluar di minggu itu. Dan untuk budgetingnya di minggu ini itu ada sebesar Rp509.000 ya teman-teman. Dan di sini aku bagi seperti biasa menjadi cash envelope, savings dan juga sinking funds. Tapi dari savings dan juga sinking funds ada beberapa kategori yang aku nggak isi ya teman-teman, karena kita mengisinya harus mengikuti atau sesuai dengan budgetnya. Kalau budgetnya nggak mencukupi, nggak usah dipaksakan untuk diisi semua ya teman-teman. Dan untuk di saving, aku hanya memilih beberapa kategori yang menurut aku sangat-sangat penting banget untuk selalu diisi, nggak boleh di skip setiap minggunya. Dan untuk di sinking fund, begitu juga ya, ada beberapa yang aku nggak isi dulu karena menurut aku masih bisa agak nanti. Kemudian untuk di cash envelope, ini pembagiannya seperti biasa ya teman-teman. Oh iya, di minggu kedua lalu aku ada belanja untuk kebutuhan lauk pauk dan juga dana tak terduga sempat terpakai untuk di minggu ketiga ini. Jadi yang aku masukkan untuk di minggu ketiga ini adalah sisanya ya teman-teman. Itu untuk pos lauk pauk dan juga untuk pos dana tak terduga. Oh iya, ini untuk kertas dari budget breakdown-nya, ini aku bikin sendiri ya teman-teman. Jadi aku ngeprint aja gitu pakai komputer setelah aku desain sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan aku itu apa-apa aja, termasuk di cash envelope, saving maupun sinking funds. Karena kan bentar lagi aku lahiran ya, jadi kemungkinan agak susah untuk gambar-gambar seperti dulu. Dan so ya, ini aku sudah menyiapkan untuk tempat uangnya dan juga uang untuk budgeting di minggu ini sebesar Rp509.000 ya teman-teman. Dan ini juga uangnya udah receh-receh gitu, udah ditukar-tukerin. Dan so ya, jadi kita bakalan susun dulu dari nominal yang paling kecil sampai nominal yang paling besar. Untuk nominal yang paling besar di minggu ini aku pakainya 50.000 ya teman-teman. Dan aku hanya punya 2 kategori yang memiliki untuk nominal 50.000-nya, dan sisanya aku pakai uang kecil. Oh iya, untuk saving challenge aku di minggu ini kembali tidak mengisi sama seperti di minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, karena untuk budgetnya sendiri aku usahakan untuk memenuhi dulu untuk kebutuhan mingguannya, dan juga ada beberapa savings yang aku isi walaupun sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Dan aku juga sudah menyiapkan untuk dompet pintarnya, dan langsung aja kita akan mulai untuk mengisi bagian di cash envelope ini. Yang pertama yaitu adalah groceries.
Groceries untuk di minggu ini adalah 50.000 ya teman-teman. Itu sama seperti di minggu yang pertama. Di minggu kedua kemarin aku kalau tidak salah nggak ngisi karena udah kepake duluan ya. Kemudian untuk lauk pauk itu kan budget 125 tapi aku udah belanjain untuk belanja mingguan. So di sini sisanya adalah 41.000. Jadi sisanya ini yang aku masukkan untuk sebagai jaga-jaga atau dana ekstra kalau misalnya ada sayur yang kurang atau ada bahan makanan yang kurang untuk aku beli, jadi aku bisa beli pakai uang ini. Selanjutnya adalah listrik aku tambahin 50.000 dan di sini sudah ada 50, 100, 150, 170, 80, 90 dan 195.000. Dan di minggu ini itu rencananya aku akan mengisi voucher listrik aku. Wow, ternyata aku 50.000 itu cuman 10 hari ya teman-teman. Teman-teman berapa hari sih kalau voucher listrik? Sebulan teman-teman biasanya ngabisin berapa? Nah, sekarang untuk wifi di sini aku tambahin lagi 15.000 seperti biasa ya teman-teman. Untuk yang belum tahu alasannya kenapa aku masukin per minggunya cuma 15.000, kalian bisa tonton video yang sebelumnya dulu ya teman-teman. Oh iya, kemarin itu ada yang nanya dompet pintarnya beserta binder dan juga ziplock yang ada di sinking funds aku itu belinya di mana, nanti aku cantumin di description box ya teman-teman. Sekarang untuk pulsa dan kuota ini minggu lalu ada 50.000 tapi aku udah pakai buat beli paket data, so minggu ini aku isi 25.000. Untuk gas aku juga isi 15.000. Minggu kemarin aku sudah beli gas ya teman-teman, jadi uang 50.000 kemarin udah pecah deh. Dan ini ada sisanya 25.000 dan aku tambah lagi, jadi totalnya ada 20, 30, 40.000 rupiah. Oke, next kita ke pos yang selanjutnya, yaitu adalah pos galon. Galon seperti minggu lalu aku masih isi sebesar 10.000 walaupun kadang nyisa ya teman-teman. Karena kalau aku berdua aja sama suami itu kadang 1 galon cukup untuk 1 minggu. Tapi kalau ada keluarga itu bisa sampai 2 galon. Kemudian untuk beras di minggu ini aku tambah sebesar 25.000 rupiah ya teman-teman, karena beras aku masih cukup insya Allah sampai di akhir bulan nanti. So di sini buat cadangan aja untuk beli beras untuk di bulan selanjutnya. Selanjutnya yaitu untuk pos minyak goreng. Nah, di sini uangnya udah kosong ya teman-teman, karena minyak goreng itu aku udah beli 5 liter ya. Aku nitip sama mertua aku buat beliin minyak goreng sebanyak 5 liter dan harganya itu juga lumayan murah. Jadi aku beli aja. So uangnya udah habis semua. Jadi di sini untuk cadangan aja aku nambah 5.000 aja. Kemudian untuk jajan dan juga buah, biasanya sih kebanyakannya aku beli buah ya. Untuk di minggu ini aku masukkan 20.000 aja. Karena aku tuh kayak belakangan ini lagi sukanya banget sama buah semangka. Oke, jadi aku bakal beli buah semangka nanti. Kemudian untuk eating out seperti biasa, ini untuk makan di luar. Kalau kepake ya, kalau nggak kepake ya udah nggak apa-apa. Ini juga aku isi 20.000. Untuk bensin seperti biasa itu cadangan aja ya teman-teman. So aku isi 8.000 lagi karena 2 minggu yang kemarin itu nggak ada kepake sama sekali. Nah, untuk kondangan ini budgetnya sama seperti minggu lalu 25.000 dan budget kondangan di minggu lalu itu kepake ya teman-teman karena kita sudah mulai ada kondangan. Selanjutnya untuk budget sosial di sini aku pakaikan uang receh aja ya teman-teman. Itu sama budgetnya adalah sebesar 10.000 dan di minggu lalu itu tuh nggak kepake karena ternyata Pak suami nggak ngambil teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah dana tak terduga. Ini sudah terpakai untuk aku beli telur ya teman-teman. So, ini aku masukkan sisanya. Itu jumlahnya sama seperti di minggu lalu, yaitu Rp28.000. So, ini adalah untuk cadangan di minggu ini ya teman-teman. Semoga aja cukup untuk selama 1 minggu ke depan. Oke, aku sudah selesai untuk mengisi di kategori cash envelope. Sekarang kita pindah ke binder saving. Ya, ini dia binder saving aku yang juga ditanyain teman-teman ya. Maaf masih polos nih. Nah, ada beberapa kategori yang aku pentingkan untuk di kategori saving ini ya teman-teman. Jadi, ketika uangnya hanya pas-pasan, aku akan mengisi itu tetap di setiap minggunya dan gak akan aku skip. Tapi untuk yang menurut aku gak terlalu penting banget itu aku skip dulu. Yang penting pertama itu adalah emergency ya, atau dana darurat. Nah, dana darurat di sini aku tambah sebesar 30.000. Jadi untuk dana darurat aku saat ini aku sudah punya Rp150.000 ya teman-teman. Alhamdulillah menambah lagi setelah berkurang kemarin. Selanjutnya yaitu untuk savings. Savings ini adalah sebagai dana darurat yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dana darurat aku habis, aku bisa ambil dari dana savings ini sendiri. Dan di sini aku juga sudah punya Rp90.000. Alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit bertambahnya, disyukuri aja. Education lewat, transportation lewat, dan aku untuk minggu ini mengisi untuk vacation sebanyak 12.000 ya teman-teman. Karena kan di minggu lalu aku skip untuk ngisi vacation ini ya teman-teman. Nah, vacation ini kan untuk liburan keluarga. Jadi rencananya kalau baby udah lahir dan udah agak gedean pengen liburan gitu. Untuk bisnis dan yang lainnya aku skip dulu untuk minggu ini. Lanjut kita ke binder sinking funds. Yang pertama di sini adalah utilities. Ini juga penting banget untuk diisi menurut aku ya. Jadi aku untuk minggu ini nambahin sebesar Rp15.000 aja. Nah, untuk utilities ini tuh sebenarnya dana cadangan gitu ya, untuk beli air, bayar listrik, bayar wifi gitu-gitu pokoknya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk monthly groceries ini tuh belanja bulanan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh yang sifatnya itu lebih ke saving ya. Jadi ketika yang mingguan kita itu benar-benar sudah nggak ada lagi, nah kita bisa ambil untuk belanja bulanan dananya dari monthly groceries ini. Dan alhamdulillah walaupun sedikit bertambahnya nggak apa-apa deh. Yang penting aku punya dana cadangannya. Selanjutnya yaitu aku mengisi untuk pos dari food ya. Nah, kalau monthly groceries kan untuk belanja bulanan nih. Kalau yang food ini adalah cadangan untuk belanja mingguan. Ini tuh sama halnya juga dengan yang monthly groceries tadi ya, sifatnya saving. Kemudian adalah household atau tentang rumah tangga lah ya, mau itu perbaikan, perabotan, perawatan, dan lain sebagainya. Di minggu ini aku juga isi setelah di minggu lalu aku skip nggak ya, aku lupa deh, nanti teman-teman cek aja di video sebelumnya ya. Kemudian ada eating out aku tambahin sebesar 10.000 ya teman-teman. Dan ini juga eating out yang di sini itu apakah sama dengan yang di cash envelope? Beda ya teman-teman. Kalau yang di cash envelope itu pasti kepake setiap minggunya. Tapi kalau yang di sinking funds itu lebih ke saving. Selanjutnya yaitu snack. Di sini juga aku nambahin 5.000 aja ya teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah health and medical, untuk kesehatan. Ini penting banget. So, tapi untuk di minggu ini aku tambahin 10.000 aja. Dan itu sebenarnya aku udah punya 50.000-nya 2, tapi yang satu lembarnya aku udah beliin masker teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah personal cares. Personal cares juga untuk di minggu ini aku tambahin sebesar Rp10.000. Dan
aku juga sudah punya Rp65.000. Kemudian selanjutnya yaitu adalah untuk budget fun atau having fun bareng keluarga lah ya gitu ceritanya. Nah, di sini aku masukin 5.000 aja ya teman-teman, karena sisa budgetnya nggak banyak lagi. Jadi kita masukin 5.000 aja. Selanjutnya yaitu untuk budget kidos atau untuk anak aku nanti, misalnya dia udah lahir, dia mau beli baju gitu ya, udah lewat dari 3 bulan. Nah, di sini aku ngambil budgetnya. Nah, ini kidos ini untuk anak-anak lah ya gitu bahasanya, aku bahasain kidos gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk giving atau hadiah ya teman-teman, kado dan lain sebagainya. Nah, di sini di minggu ini juga aku masukkan sebesar Rp5.000. Kayaknya minggu lalu aku skip ya. Nah, untuk stationery dan contents aku skip. Dan yang terakhir adalah miscellaneous. Di sini aku masukkan sebesar Rp5.000. Minggu lalu kalau nggak salah aku skip ya untuk miscellaneous ini, dan minggu ini aku isi kembali. Oke, selesai untuk di binder sinking funds, dan alhamdulillah semuanya sudah aku isi, udah aku masukkan ke kategori-kategorinya. Walaupun ada beberapa yang aku nggak isi ya teman-teman, karena kita harus menyesuaikan dengan budgetnya. Dan alhamdulillah aku sudah selesai untuk mengisi semua kategori yang sudah aku catat di budget breakdown tadi. Walaupun ada beberapa kategori yang aku skip lagi untuk diisi di minggu ini ya teman-teman. Karena sekali lagi kita membuat anggaran itu harus menyesuaikan dengan budgetnya juga ya. Jadi ketika budgetnya itu nggak banyak, maka kita harus utamakan yang penting dulu, seperti untuk kebutuhan kita selama 1 minggu, dan juga tabungan yang benar-benar kita prioritaskan. Seperti aku ada beberapa hal tabungan yang aku prioritaskan, dan itu aku usahakan untuk nggak skip di setiap bulannya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung aku dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman yang baru aja ketemu channel aku, jangan lupa di subscribe dan klik tombol notification-nya supaya kalian tahu kapan aku ada upload video yang baru. Dan kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, and share kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.